Duh, ampun bos. Siapa nih yang belakangan selalu basah kuyup keringetan dan engap gara-gara kepanasan? Kemarau panjang yang terik bikin polusi di Jakarta ini makin berasa efeknya. Bahkan, kita yang diam ngedekam di dalam ruangan pun gak luput dari terpaan polusi loh. Apalagi kalau AC di ruangan kita nggak pernah dibersihin. Wah, malah muter-muter tuh debu dan aneka jenis pasukan kuman. Terus gimana dong? Sabar, tenang. Sini, tim cuan kasih solusi. Bos, tahu kan udara Jakarta lagi panas-panasnya. Dan juga polusinya tinggi. Kira-kira gimana AC di rumah bos? Buat para bos, mau tahu solusinya? Tetap di Cuan Bos. Gara-gara panasnya udara, bahkan dalam satu rumah bisa ada satu AC di setiap kamarnya. Bukan buat gegayaan ini, tapi emang kebutuhan buat menangkal panas. Belum lagi kantor, apartemen, sampai kos, semua butuh AC. Nah, data ini nih yang dipakai Mas Jimmy dan Mbak Deris buat menemukan celah bisnis yang oke punya. Bener aja, keputusan Mas Jimmy buat pensiun dini dari kantornya malah berbuah bisnis manis yang udah jalan 5 tahunan. Sampai sekarang, barisan pelanggannya masih panjang, rame lancar padat merayap bos. Termasuk para artis yang jadi langganan pasangan suami istri ini. Mulai dari Atta Halilintar, Duma Riris, Tasya Kamila, sampai Dr. Reisa Broto. Pada anteng kalau AC mereka diservis oleh tangan yang tepat. Apalagi mereka nih pakai teknologi uap panas pertama di Indonesia yang sistemnya diadopsi dari Singapura. Ya, ini namanya metode cuci uap AC. Metode ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan cuci uap AC, kita bisa mendisinfeksi AC yang ada di rumah. Jadi ini metode yang sangat cocok untuk perumahan yang ada di perkotaan besar yang polusinya sangat banyak. Seru kan? Jadi ini bukan servis AC biasa bos, paketnya lengkap. Mulai dari cuci desinfektan, cuci uap panas, top up filter antivirus, atau isi freon AC bos. Harganya juga cincai parah, mulai 100 ribuan aja. Asyiknya lagi, layanan di sini no tipu-tipu bos. Maklum lah, banyak banget loh teknisi AC yang kerjanya bohongin pelanggan. Aduh, mau tahu apa aja fakta yang benar? Nih, catat ya bos. Karena ternyata memang isi freon itu cuma 5 tahun dan harus bocor, jadi nggak harus tiap isi. Justru karena selalu diisi itu malah nanti jadi bikin rusak AC-nya. Jadi seringkali kita temui customer itu justru pasti datangnya itu pada saat AC-nya udah rusak atau AC-nya panas. Nah, bareng timnya Mas Jimmy, nggak ada lagi tuh servis AC bonus becek-becekan. Semua alat tersedia lengkap, jadi air buangan larinya ke ember semua. Pembersihan juga dilakukan sampai bagian luar loh. Jadi pantas kan kalau pelanggan puas? Simply ini saya ngerasa diedukasi, bukan cuman saya pakai gitu aja, tapi diedukasi bahwa AC itu bagaimana, cara bersihkannya bagaimana. Nggak semerta-merta, oh ini Pak harus ganti freon, yang tiap bulannya saya ganti freon terus. Nah dan ini saya sukanya juga ini profesional. Pelanggan juga nggak perlu worry, karena ada garansi layanan gratis sampai 7 hari pasca pengerjaan. Berawal dari ibu-ibu yang kayak aku bilang tadi, ibu-ibu yang selalu pusing setiap AC-nya rusak, nah pas rusak dibenerin, terus kan ada masalah lagi, itu dia nggak balik lagi, sudah susah tuh dihubungin gitu. Itu kenapa Simply Cool juga kita punya garansi 7 hari kan, supaya kalau misalnya ada apa-apa kita akan garansi untuk datang kembali dan semua free of charge. Nah, timnya Mas Jimmy rata-rata emang jagoan di bidangnya bos. Rata-rata lulusan SMK yang terdidik dengan baik. Ini nih yang bikin omset bisnis pendingin ruangan ini jadi cakep banget. Tapi kalau sekarang mungkin average tuh di antara 200-300 juta per bulan ya. Cakep nih omsetnya. Lebih keren dari gaji bulanan waktu jadi karyawan ya mas. Ini pula yang bikin Nyonya yang awalnya deg-degan waktu Mas Jimmy memutuskan resign jadi tenang. Karena Mas Jimmy garap bisnisnya super serius, jadi cuannya ngalir terus.
Kalau ketar-ketir sampai sekarang ketar-ketir. Ketar-ketir karena bisnis itu kan ketidakpastian. Perjalanan bisnis datanya lebih lengkap, lebih baik. Terus promo jangan lupa bos, biar makin lancar aliran cuannya. Jadi emang karena zaman sekarang nge-branding itu memang lewat media sosial dan kebetulan kita melalui Instagram. Jadi di Instagram kita pelan-pelan, terus ternyata banyak artis nih yang ternyata butuh ya, ternyata terus dia hubungin Instagram kita. Pelan-pelan dari Instagram itu mulut ke mulut, media sosial, akhirnya sampai sekarang puji Tuhan semuanya jadi makin rame lah sekarang. Gimana bos, kebayangkan potensi cuannya? Jadi kalau mau bisnis, jangan takut untuk memulai bos. Asal kencengin risetan, pilih tim terbaik, dan kelola manajemen dengan transparan. Semua pasti bakal running well deh. Bos, bisnis itu adalah pilihan. Untung rugi itu seninya. Emang ketar-ketir sih kalau kita berbisnis, tapi yang penting tetap semangat dan yang penting Cuan, bos.